mission let's go 수업 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, kami akan membahas sebuah topik yang menarik dan relevan dalam konteks tugas kelompok kami, yaitu menganalisis pendapat publik terhadap isu-isu dunia pendidikan nasional di era pandemi. Sebelum kami memulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dermauli Lamtio Sihombing dengan NIM 2230 2050 3150 dan saya sendiri Yolanda Jennifer dengan NIM 2230 2050 3163 dan yang ketiga ada Dora Alfionita dengan NIM 2230 3050 3174 dan yang terakhir ada Lydia dengan NIM 2230 3050 3185. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Yang pertama yaitu ada pendahuluan. Di sini, survei yang dilakukan oleh PT Arus Survei Indonesia bertujuan untuk mengukur pendapat publik terhadap isu-isu utama dalam dunia pendidikan, khususnya terkait kebijakan pemerintah dan DPR RI, efektivitas pembelajaran daring, integrasi teknologi dalam pendidikan, serta program inovasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selama masa pandemi. Tujuan survei ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang persepsi dan kebutuhan masyarakat terkait bidang pendidikan. Metodologi survei yang digunakan adalah metode penarikan sampel secara multistage random sampling. Ini berarti wilayah pelaksanaan survei mencakup 34 provinsi di Indonesia dengan responden yang diambil secara acak dengan jumlah sampel sebanyak 1.000 orang. Survei dilakukan melalui kontak telepon menggunakan kuesioner. Untuk menjaga kualitas survei, pewawancara minimal adalah mahasiswa atau sederajat yang mendapatkan pelatihan intensif sebelum melaksanakan survei. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Selanjutnya, teknik sampling. Pertama, alur penarikan. Alur penarikan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik multistage random sampling. Dimulai dari pemilihan desa atau kelurahan secara acak dengan jumlah proporsional di setiap provinsi. Di setiap desa atau kelurahan terpilih, dipilih 5 RT secara acak. Selanjutnya, di masing-masing RT terpilih, dipilih 2 kartu keluarga secara acak. Di setiap kartu keluarga terpilih, dipilih 1 responden dewasa secara acak. Lalu, quality control, kontrol mutu survei dilakukan melalui proses callback dan spot check terhadap 25% dari total responden untuk konfirmasi dan verifikasi. Selain itu, proses input data juga diperiksa dengan melakukan pemeriksaan acak terhadap 30% data input untuk memastikan konsistensi jawaban dalam kuesioner. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Masuk ke validasi sampel, tabel di samping menunjukkan validitas sampel untuk survei nasional yang dilakukan di Indonesia pada tanggal 21 hingga 25 April 2021. Tabel ini membandingkan distribusi populasi dari 3 kategori demografis yaitu jenis kelamin, wilayah, dan agama. Dengan distribusi sampel responden survei, tujuan perbandingan ini adalah untuk memastikan bahwa sampel survei mewakili populasi target. 3 kategori demokratis yang dipertimbangkan dalam tabel ini adalah jenis kelamin, populasi terbagi menjadi laki-laki dan perempuan dengan distribusi yang hampir sama 50,1% laki-laki dan 49,9% perempuan. Distribusi sampel juga mendekati 50/50 dengan 50% responden laki-laki dan 50% responden perempuan. Ini menunjukkan bahwa survei ini representatif dari populasi dalam hal jenis kelamin.
Masuk ke wilayah, populasi terbagi menjadi daerah pedesaan dan perkotaan. Dengan sedikit lebih banyak yang ditinggal di daerah pedesaan 50,1%, distribusi sampel sedikit condong ke daerah perkotaan dengan 50,5% responden pedesaan dan 49,5 responden perkotaan. Ini menunjukkan bahwa survei ini sedikit lebih mewakili daerah perkotaan. Namun, perbedaan tersebut tidak cukup besar untuk dianggap signifikan secara statistik. Masuk ke agama, mayoritas penduduk beragama Islam, yaitu 87,3%, diikuti oleh Kristen atau Katolik 9,8% dan agama lain 3%. Distribusi sampel sedikit berbeda, dengan 88,88% Muslim, 8,8% Kristen Katolik, dan 3,2% agama lain. Ini menunjukkan bahwa survei ini sedikit lebih mewakili Muslim dan sedikit kurang mewakili Kristen atau Katolik. Namun perbedaan tersebut tidak cukup besar untuk dianggap signifikan secara statistik. Untuk kesimpulan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya kesimpulan. Hasil survei nasional oleh PT Arus Survei Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat setuju dengan penggabungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi. Namun, pembelajaran daring dianggap kurang efektif dan mayoritas mendukung pembukaan pembelajaran tatap muka. Meskipun begitu, integrasi teknologi dalam pendidikan tetap dianggap penting. Program inovasi Kemendikbud seperti bantuan kuota data internet gratis, relaksasi dana BOS, dan pembiayaan sekolah melalui Kartu Indonesia Pintar cukup populer. Tetapi sebagian masyarakat merasa sudah cukup menjawab tantangan pendidikan selama pandemi. Kesimpulan dan rekomendasi menyoroti pentingnya pembukaan pembelajaran tatap muka dengan tetap mempertahankan integrasi teknologi serta fokus pada pembangunan sumber daya manusia unggul untuk bersaing secara global. Sekian hasil presentasi kami ucapkan terima kasih. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블을 찾으러